Salam jumpa di channel Jogja Cerdas. Cerdas orangnya, cerdas budayanya. Smart people and smart culture. Ya, ini bukan hanya bicara tentang tokoh-tokoh cerdas di Jogja, tetapi juga smart people di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Dan kita akan terus belajar tentang budaya-budaya cerdas yang ada di dunia ini. Tetapi hari ini kita belajar kaitannya dengan peristiwa yang bersejarah di negeri ini, di Indonesia. Reformasi 98, siapa tidak tahu hal itu. Bahkan milenial yang lahirnya setelah 98 pun bisa ya banyak belajar. Ini masih belum begitu lama dari hari ini. Nah, peristiwa Reformasi 98 tidak bisa lepas dari tokoh-tokoh penting di dalamnya. Salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X. Nah, ada dua buku ya. Ayahandanya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ini tokoh luar biasa di Yogyakarta dan tokoh nasional, founding fathers. Bukunya adalah Tahta untuk Rakyat. Nah, buku tentang Sultan Hamengkubuwono X ini putraannya ya, yang melanjutkan itu bukunya adalah Meneguhkan Tahta untuk Rakyat. Ini banyak penulis dan editornya adalah Aryo Bimo Nusantara. Nah, ini buku yang menarik ya. Ya, Anda bisa pelajari ini. Dan di sini kita melihat sosok Sultan Hamengkubuwono X sebagai sosok cerdas. Tapi yang hari ini kita lihat kaitannya dengan Reformasi 98 adalah kecerdasan spiritual beliau. Karena ternyata beliau mendukung reformasi itu. Waktu itu jelas Reformasi 98 dengan sifatnya yang melawan rezim Orde Baru yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun itu tidak mudah. Hitung-hitungan politik, lalu kemudian koalisi yang dibangun, risiko-risiko itu membuat para politisi, para pemimpin pada waktu itu semua berpikir, semua berhitung dan tidak mudah untuk memutuskan mendukung atau melawan atau apa waktu yang itu disebut sebagai kelompok status quo. Tetapi Sultan Hamengkubuwono X Raja Ngayogyakarta Hadiningrat pada waktu itu memilih untuk mendukung reformasi, memilih untuk ikut memimpin gerakan reformasi. Jadi begini, ada satu peristiwa yang dikenal dengan peristiwa itu. Nah, ini sejarahnya, ini buku ini cukup bagus karena banyak dokumentasi juga. Jadi pada waktu itu ada peristiwa yang disebut sebagai Pisowanan Ageng. Jadi peristiwa ini terjadi sehari sebelum Soeharto lengser. Jadi alot sekali pada waktu itu sudah berbulan-bulan para mahasiswa di Jakarta, people power juga terjadi di mana-mana untuk meminta Pak Harto lengser. Tetapi rupanya Pak Harto juga ya itu hitung-hitungan politik dan juga satu keputusan yang sulit bagi Pak Harto sendiri sebagai pemimpin. Nah, tetapi kemudian kita tahu bahwa Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri lengser pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, tetapi yang terjadi sebelumnya, sehari sebelum peristiwa itu ada kekuatan besar, ada peristiwa menyejarah yang besar yang menjadi barometer dan akhirnya itu rupanya yang menjadi salah satu kekuatan yang mendorong dan meyakinkan Pak Harto untuk akhirnya mundur. Peristiwa itu adalah Pisowanan Ageng, di mana ratusan ribu sampai 1 juta orang di seluruh Yogyakarta berkumpul ini pada waktu itu. Dari Malioboro, Jalan Malioboro sampai ke alun-alun utara. Ya, ini aksi damai ya waktu itu, aksi damai masyarakat Jogja untuk mendukung reformasi dan meminta rezim Orde Baru turun. Nah, peristiwa itu terjadi. Yang menarik adalah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono X pada peristiwa itu. Jadi pada waktu itu Hamengkubuwono X sebagai Sultan Jogja, sebagai Raja Yogyakarta memberikan orasi. Dan orasi ini menarik sekali karena peristiwa sebelumnya Sultan juga menyatakan dukungan dan simpati kepada para mahasiswa Yogyakarta dan juga berorasi di UGM untuk mendukung reformasi. Nah, pada peristiwa Pisowanan Ageng pada tanggal 20 Mei ini, Sultan Hamengkubuwono X menyatakan mendukung reformasi.
Dan bahkan beliau bersama Paku Alam ke-8 menyatakan membuat maklumat 20 Mei 98 yang intinya adalah mendukung reformasi. Nah, ini peristiwa yang luar biasa, pernyataan pemimpin Yogyakarta dan didukung oleh people power yang akhirnya berdampak secara nasional sehingga akhirnya Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri. Tetapi yang menarik di sini adalah ini kan sebuah keputusan, ini kan sebuah langkah politis yang tentu berisiko, sangat berisiko, dan juga ini langkah berani, manuver. Ya, tetapi apa yang membuat seorang Sultan Hamengkubuwono X memutuskan dan memilih untuk mendukung reformasi 98? Nah, rupanya beliau bukan hanya berhitung secara politik, beliau bukan hanya menganalisis secara politis, lalu menghitung-hitung kekuatan rakyat, tetapi beliau mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu spiritual, supranatural. Nah, ini menurut Jogja Cerdas ini adalah jenis kecerdasan tersendiri. Ya, bisa disebut sebagai kecerdasan spiritual, ya, spiritual quotient, sebagai kecerdasan tersendiri. Ini melampaui kecerdasan analytical, kecerdasan psychological, tapi ini supernatural ya. Nah, jadi begini. Ternyata sebelum Sultan Hamengkubuwono X memutuskan untuk memilih mendukung reformasi, beliau itu berpuasa. Ya, di Jawa itu ada beberapa jenis puasa. Nah, dari berpuasa itu rupanya beliau mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit. Nah, ini dicatat di halaman 50 dari buku Meneguhkan Tata untuk Rakyat ini. Boleh saya bacakan ya. Jadi karena memang kebangetan, jadi beliau melihat bahwa penguasa Orde Baru itu disebutnya kebangetan. Maka ya tak puasani itu saya berpuasa sesasi tenan. Jadi dia rupanya berpuasa sebulan penuh, ya, sebulan penuh berpuasa untuk memutuskan dan mensikapi reformasi ini. Ya, mengapa? Karena Soeharto juga memahami aspek kultural. Jadi ini rupanya ada karena Pak Harto juga seorang Jawa yang mengerti hal-hal spiritual, dan Sultan Hamengkubuwono X melihat hal itu sehingga beliau memutuskan untuk ini masalah kepemimpinan Soeharto ini harus dihadapi secara spiritual juga, ya, tidak semata-mata secara politis, secara rasional. Maka Sultan Hamengkubuwono X memilih untuk berpuasa. Beliau tahu, saya tahu, aspek kultural rahasianya cuma satu, di mana ada seorang tawon, ya, di mana ada sarang tawon kembar. Di situ ribuan laron berdatangan. Jadi ini bicara wangsit, ya. Nah, wangsitnya begini, pada tanggal 19 April lalu saya ngebleng. Ngebleng itu tidak makan, tidak minum. Lalu tanggal 19 Mei saya membatalkan puasa, menghentikan puasa, dan 20 Mei di alun-alun ada 1.000.000 orang. Lalu pada akhir puasanya, Sultan mengaku mendapatkan isyarat kultural, spiritual. Nah, ini menarik ini. Sultan Hamengkubuwono X setelah berpuasa selama sebulan itu dan puasa ngebleng itu sama sekali tidak makan minum itu, kemudian beliau mendapatkan wangsit, mendapatkan petunjuk yang beliau sebut sebagai isyarat kultural spiritual, yang dalam bahasa Jawa dia bilang, yen wis ono laron ewon-ewon ngerubung omah tawon kembar, bakal ono penggede ditinggal negara. Yen wis ono laron ewon-ewon ngerubung omah tawon kembar, bakal ono penggede ditinggal negara. Wah, ini menarik sekali. Yen wis ono laron ewon-ewon, laron itu bicara tentang laron ewon-ewon itu kan berarti laron itu hewan kecil yang
yang terbang ya. Ewan-ewan berarti ribuan. Kalau sudah ada laron hewan ribuan jumlahnya berkumpul atau ngerubung, di situ dikatakan ngerubung. Nah, di situ dikatakan ngerubung omah tawon kembar. Jadi, omah tawon kembar itu rupanya menggambarkan tentang ada dua pohon beringin besar di alun-alun utara. Nah, ini wangsit ini berkata, jika suatu saat sudah ada ribuan orang atau massa berkumpul ngerubung di alun-alun utara, yang di situ ada pohon beringin kembar, dan memang ada pohon beringin kembar, maka akan ada penguasa ditinggal negara. Menarik ini. Akan ada penguasa ditinggal negara. Jadi bukan hanya ditinggal rakyat, tetapi ditinggal negara. Sebab negara itu kan representasi dari kepentingan rakyat, demokrasi. Jadi negara itu bukan milik seorang penguasa, tapi negara itu adalah milik rakyat. Ya, itu demokrasi. Nah, wangsit itu yang akhirnya mendorong Sultan mengamati bahwa ketika sudah ada laron ewon-ewon, yaitu ribuan massa berkumpul di alun-alun itu, itulah waktunya di mana Soeharto lengser. Dan berasal dari wangsit itu akhirnya Sultan Hamengkubuwono X memutuskan untuk mendukung reformasi 98 dan mendukung lengsernya Soeharto. Nah, guys, itu peristiwa unik yang mungkin tidak banyak orang tahu di balik Pisowanan Ageng, di balik keputusan yang diambil oleh seorang Sultan Hamengkubuwono X untuk mendukung reformasi 98 yang berisiko besar, dan itu berbicara tentang kecerdasan spiritual dari beliau, kecerdasan untuk ini bukan sekedar analitis, tetapi menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas negara ini. Dan lewat kecerdasan spiritual itu, keputusan besar diambil oleh seorang Sultan Hamengkubuwono X untuk mendukung reformasi 98. Dan ini basis dari wahyu ini adalah wahyu tentang rakyat. Bahwa ketika ribuan rakyat sudah bergerak, dan rakyat yang memutuskan, rakyat yang menginginkan perubahan, maka pemimpin harus mendukung perubahan itu. Tutwuri Handayani. Pemimpin adalah pelayan rakyat. Dan pemimpin yang tidak pro pada kepentingan rakyat, pemimpin yang tidak mendukung apa yang menjadi kehendak rakyat, dia disebut dalam wangsit itu adalah ditinggalkan, akan ditinggalkan oleh negara. Bukan hanya ditinggalkan rakyat, tetapi negara tidak lagi membutuhkannya. Ya, Sobat Jogja Cerdas, jadilah cerdas. Bukan hanya secara intelektual, tetapi secara spiritual.